tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa Surgawi, kami semua mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Anak-anakmu yang bergabung di seluruh Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa. Terima kasih untuk another Bible study yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu bersama-sama dengan saudara seiman yang kami kenal bahkan yang tidak kami kenal. Kami mengucap syukur untuk Roh-Mu yang tidak mengenali batas, di mana in every moment, in every season of our life, You are moving, working in our lives. Dan kami tahu Roh-Mu yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran akan Kristus. Dan kami berdoa biar di musim ini Tuhan, kami tahu kami sedang menghidupi bukan musim yang mudah, tapi kami ada di akhir daripada akhir zaman. But we know that the Spirit of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, yang menguatkan setiap kami, yang memberikan kepada setiap kami kemampuan untuk bukan hanya bertahan, tapi untuk berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sebab aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang bergabung pada malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan sedang kami hadapi, Lord, I pray, let faith arise in the name of Jesus. Tuhan, Kau berkata di dalam Zakaria pasal yang keempat, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu, kami akan dapat untuk overcome. Kami akan dapat berjalan sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada seorang yang pemenang. Aku berdoa di dalam nama Yesus, let the anointing of victory and breakthrough itu terjadi kepada setiap anak-anak-Mu yang bergabung pada malam hari ini Tuhan, di dalam Bible study ini. Lord, I pray for breakthrough in the family. Aku berdoa ada terobosan di dalam keluarga kami. Aku berdoa ada terobosan di dalam kerohanian kami, pengiringan kami akan Tuhan. Aku berdoa biar Kau membawa kami untuk berjalan di dalam identitas kami yang sejati, identitas kami yang sesungguhnya. Saya minta saudara semua dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan and just worship and bless the name of Jesus. Bless the wonderful name of Jesus. Kenemun sakarana manderebo sata. Bapak, aku berdoa pada malam hari ini. Let there be an impartation of the truth of the word of God. Di mana kebenaran firman Tuhan memerdekakan setiap kami. Tapi kebenaran firman Tuhan will unlock the destiny that God has for us. Kami berdoa pada malam hari ini, berikan kepada kami telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang dapat menangkap, pikiran yang dapat mengerti dan memahami apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kami. Oh, haleluya. Saya melihat Tuhan mulai menjamah. Saudara, when you come to our online Bible study, expect God to heal you. Ini satu hal yang Tuhan katakan kepada saya, bahwa every time online Bible study diadakan, supernatural healing akan terjadi kepada saudara yang sakit. Saya melihat ada seseorang dari saudara, Anda mengalami sakit di bagian leher, khususnya di bagian bawah leher saudara. I see there is a bulge, seperti ada yang bengkak. God is touching you. Receive your healing right now. Aku berdoa setiap pembekakan Tuhan, setiap pergeseran bahkan di tulang belakang, I pray to be supernaturally healed right now in the name of Jesus. Kalau saudara bisa mulai gerakan leher saudara, terima dengan iman kesembuhanmu. Sebab firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Your healing is part of your salvation. Bapak, aku berdoa, let the power of God move through every camera, di kamar tidur kami, di ruang tamu kami, dimanapun kami berada dan kami bergabung on this online Bible study. The Spirit of God is moving. Tuhan, aku berdoa that you will touch your people. Jama, now I'm seeing ada seseorang di sini yang tangan saudara jari-jarinya sakit. Ada mengalami sakit di bagian persendian, and it seems like seperti tanda-tanda early stages
orang yang mengalami arthritis. I am declaring in Jesus' name that the power of arthritis is broken now. Mulai gerakan jari-jari saudara, I pray tidak ada kehilangan di dalam mobilitas jari-jari, fungsi tangan. I pray let the power of God flow right now in the name of Jesus. Now I'm seeing God is healing seseorang dengan sakit ginjal. God is touching your ginjal right now in the mighty name of Jesus. Aku berdoa let there be a divine reversal. Aku berdoa ada pentahiran. Let the kidneys be cleansed right now. Menjadi bersih, be cleansed in the mighty name of Jesus. Come on, angkat suaramu. Bless the name of Jesus. Kinemun sakaralabasata. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Yesus akan mengalami terobosan, because ada keselamatan, ada salvation, ada jalan keluar in the powerful name of Jesus. Bapak, kami sepakat bersama-sama pada malam hari ini Tuhan. We believe in your power. Engkau Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Kuasamu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. We magnify and glorify your holy name. Lamro sekirebosata. Indiaralabasakaralamanda. Aku berdoa, ada seorang ibu, engkau sedang berdoa khususnya untuk anak laki-lakimu. Ada anak laki-lakimu yang sakit. There was an accident. God is touching your son. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, kami minta belas kasihan-Mu untuk anak laki-laki ini. Let him be touched, be healed, be restored. Let him be dedicated for the glory of God. I perceive in my spirit bahwa anak laki-laki ibu dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. You dedicated your son to serve the Lord. Tapi sampai hari ini engkau belum melihat akil balik dari anak laki-laki ibu. But God is touching your son. Engkau yang bergabung pada malam hari ini, I pray in the name of Jesus, let there be a salvation, a turning around for the son of this mother. Aku berdoa jeritan ibu ini Tuhan, biar engkau dengar, engkau perhatikan. Aku berdoa biar menjadi suatu kesaksian yang nyata dan hidup, membawa transformasi kebesaran Tuhan di seluruh keluarga yang ada. I release the power of God right now in the name of Jesus. Come on, continue to pray in the spirit. Kami bersepakat Tuhan anak-anak-Mu, khususnya orang-orang Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Kami mendengar gempa bumi yang terjadi di Taiwan. Pagi-pagi tadi Tuhan, 7 point something earthquake. Ada korban jiwa, shaking is happening all around the nations. Tapi kami berdoa minta keselamatan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa biar setiap pulau mengalami lawatan jamahan kasih Yesus. Kami berdoa that you will reveal yourself with power, with might, with healing, with love. Kami berdoa Tuhan, prepare your church yang ada di Indonesia. Kami berdoa biar suara kebenaran Tuhan diperdengarkan di Indonesia. Kami berdoa biar gerejamu bangkit di Indonesia. Bukan gereja-gerejaan, tapi sungguh-sungguh orang-orang percaya yang berjalan di dalam otoritas dan kuasa, menjadi duta-duta besar kerajaan surga. Kami berdoa let the church arise. We pray for every pastor. We pray for every leader. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja lokal. Kami berdoa untuk ministry-ministry yang ada. Kami berdoa Tuhan, let the ministry, semua pelayanan-pelayanan yang ada, fill it with power from on high, Lord. Dan kami berdoa pakai setiap kami jadi alat-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini, kami berdoa aktifkan setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa yang bergabung, yang laki-laki, yang perempuan, be activated in the name of Jesus. Kami berdoa, let the power of the Holy Spirit yang mengambil alih setiap kami. Oh, come on, buka suaramu. Ada beberapa dari saudara yang menantikan baptisan Roh Kudus. Ada beberapa dari saudara yang menantikan jamahan Tuhan. For you to grow deeper in the Lord. Angkat suaramu, mulai buka mulutmu. Sebab lidah api Tuhan akan menyambar lidahmu. Waktu engkau membuka mulutmu to magnify, glorify the name of God. Saya percaya dimanapun engkau berada saat ini kuasa Tuhan menjamah engkau. Aku berdoa Tuhan, izinkan mereka mengalami aliran kuasa Roh Kudus yang mengalir bahkan seperti aliran setruman listrik Tuhan. Let their body feel the tangible power of the Holy Spirit. Aku berdoa bagi mereka yang merindukan baptisan Roh Kudus.
let them receive the baptism of the Holy Spirit. Give them their prayer language, Lord. Aku berdoa tidak ada satupun yang mengalami kekeringan di dalam kerohanian mereka. Tapi I pray that in these last days, setiap orang yang bergabung, 116 orang yang bergabung saat ini, that they will become a prophetic generation. Mereka mendengar suara Tuhan. Mata mereka terbuka untuk melihat. Bukan apa yang terlihat dengan mata jasmani mereka. Tapi mereka melihat di dalam roh. Mereka melihat di dalam roh. Mereka melihat they are seeing in the spirit. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Sesuai Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Let the eyes of our understanding be open in the mighty name of Jesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap kali kami berjumpa di dalam online Bible study kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah melawat yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian akan kebesaran Tuhan. Sebab waktu firman-Mu diberitakan, firman-Mu membawa pembuka portal kerajaan surga. Your word is the lamp unto our feet and the light unto our path. Firman-Mu membawa kuasa kebesaran Tuhan. Firman-Mu memerdekakan yang terbelenggu. Firman-Mu memulihkan yang memerlukan pemulihan dari Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan kami. We thank you for the power of the word of God. Terima kasih untuk pengurapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam Bible study kami di hari ini, di bulan April, di bulan yang baru, we praise you, we honor you, we magnify you. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima kebenaran benih firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Praise the Lord. Saudara, saya menyapa saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur 119 orang yang bergabung. I know saudara, Bible study kali ini diumumkannya last minute setelah Bible study kita minggu lalu. Karena saya bilang sama tim yang ada di Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia, selama saya ada di Amerika, selama saya mampu, sebelum saya kembali travel di bulan Juni, sebanyak-banyaknya Tuhan izinkan kita mengadakan Bible study. Kita akan mengadakan Bible study. Dan saya sudah bisa umumkan, saudara catat dulu tanggalnya, 120 orang yang bergabung. Nanti di dalam social media, di grup WhatsApp yang sudah terbentuk, saudara akan terima informasinya. Next Bible study tanggal 22 April. Oke, dicatat saudara. Saya sangat excited untuk Bible study yang berikutnya sebab saya akan menyampaikan tentang the power of prayer, tentang doa di dalam konteks kematian, penderitaan Kristus dan kebangkitan Kristus. Saya baru share ini beberapa hari yang lalu di sebuah komunitas online di Surabaya. Karena waktu saya share, saya baru dapat malam sebelumnya. So it's a fresh revelation yang saya terima dari Tuhan. Dan secara official nanti tanggal 22 April saya mau bagikan kepada saudara semua. Dan saya berdoa Tuhan akan terus menyingkapkan banyak hal dari apa yang saya sudah terima. Sampai tanggal 22 nanti ada tambahan-tambahan. Sebab saudara dan saya tahu bahwa kebenaran firman adalah seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Firman Tuhan memiliki kedalaman yang membawa saudara dan saya berenang di dalam kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries mendukung pelayanan gereja-gereja lokal saudara. Ya, we are not a church, tapi kami pelayanan dengan dimensi apostolik profetik yang mendukung orang-orang percaya, saudara semua yang diberkati dengan kebenaran firman, saudara-saudara yang diberkati dengan apa yang Tuhan sampaikan secara profetik untuk hari-hari ke depan, mendukung gereja-gereja lokal. So that's our ministry, saudara. Dan saya berdoa, saudara semua yang bergabung di dalam Bible Study Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia, akan semakin memiliki kecintaan yang semakin dalam akan kebenaran firman. Dan saya tahu 122 orang yang bergabung, Senin malam saudara capek, hari ini hari Rabu malam di Indonesia, capek dari kerja di tengah minggu, berarti saudara haus dan lapar. And itu adalah sesuatu hal yang kita harus maintain, sebab Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini, orang-orang kan tidak lagi suka dengan kebenaran yang membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Karena saudara, penyampaian pemberitaan firman selalu mencakup sebuah pewahyuan akan pribadi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan malam hari ini secara spesial, saya mau menyampaikan kepada saudara semua dengan tema By My Spirit, oleh karena Rohku. Adalah ayat yang terkenal di kitab Zakaria, pasal yang keempat,
Di mana firman Tuhan berkata, not by might, not by power, but by my spirit. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Apa artinya untuk bergerak dan berjalan di dalam roh Tuhan, saudara? We need the Holy Spirit. Saya sampaikan kepada saudara secara profetik, saya nggak tahu apakah saudara rasakan atau tidak. Kalau saudara alami, kami minta saudara untuk banyak responsif dengan pelayanan kami, to send in your testimony. Kami bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang dikirimkan. Khususnya minggu lalu, waktu kita sedang mengadakan online Bible study, tiba-tiba Tuhan sampaikan kepada saya ada seseorang yang bergabung yang sedang menerima karunia kesembuhan. Dan orang ini mengalami seperti ada tangannya, itu mengalami api, rasa panas, sensasi di tubuhnya. Dan kami mendapatkan kesaksian, ada seorang ibu, seseorang yang mengikuti pelayanan Rivers of Life, Apostolic Ministries, bahkan tergabung di fellowship yang ada di Jakarta, seseorang yang adalah pendoa, beliau mengalami itu, saudara. So, we want to hear your testimonies. Kita mendengar ada orang yang sakit migrennya disembuhkan. Ada hal yang Tuhan sampaikan, anaknya yang ternyata didoakan, disampaikan in words of knowledge, itu saudara, dan you testify. Waktu saudara bersaksi, kami mengetahui dan mengerti bahwa roh Tuhan sedang bekerja, dan kami berdoa keterobosan yang saudara alami itu juga akan dimultiplikasikan dan dialami oleh orang-orang yang lain yang juga bergabung di dalam Bible study kita. Yang mau sepakat sama-sama katakan amin, saudara. Now, it is important to walk in the Spirit of God. Adalah penting untuk berjalan di dalam kegerakan kuat kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, saudara dan saya akan menjadi sama dengan dunia ini. Yang membedakan orang percaya dan orang dunia adalah roh yang ada di dalam kita, the Holy Spirit. Nah, tapi roh yang ada di dalam kita rindu untuk memanifestasikan kuasanya, kasihnya, lewat kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang kita mau bahas pada malam hari ini. Tapi beberapa pengumuman tambahan yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, tanggal 1 Juni 2024, sekali lagi yang ada di Sulawesi Utara, di kota Manado, akan diadakan special prophetic seminar yang akan diselenggarakan oleh GBI Marina Plaza tanggal 1 Juni 2024. Stay tune, saudara. Kalau saudara ada di Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara, saya rindu untuk saudara bisa bergabung bersama-sama. Tanggal yang kedua yang saya minta saudara catat adalah di bulan Juni juga. Sepanjang bulan Juni saya pribadi akan ada di Indonesia. Yang kedua, tanggal 7 dan 8 Juni. Saudara yang ada di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, akan diadakan a special conference yang diadakan oleh Lighthouse of Prayer and Worship di kota Surabaya tanggal 7 dan 8 Juni dengan tema The Spirit and Power of Elijah. So kita akan ngomong secara prophetic tentang the Spirit and Power of Elijah untuk memperlengkapi generasi yang akan mempersiapkan suatu umat yang layak untuk Tuhan. Tanggal 7 dan 8 Juni nanti akan ada di announcement social media kami, bahkan kami bisa blast flyernya. I hope to see you there in person. Dan yang berikutnya saudara, very exciting, tanggal 14 dan 15 Juni di kota Jakarta, khususnya di daerah Puri Indah, di Wisma RMK, diselenggarakan oleh Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, Pendeta Leonardo Syamsuri, Pastor Leonardo, dan tim Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, akan kembali mengadakan konferensi yang diadakan oleh Gereja Kemuliaan Sion mulai dari tahun lalu di kota Jakarta, RGLM, Raging Generation for the Last Movement. Saya baru dikasih kabar, saudara, sama tim dari Pastor Leonardo, bahwa tinggal ada 70 kursi, only 70 seats left, karena pendaftarannya terbatas, ruangannya terbatas, tapi saya percaya saudara akan diberkati tanggal 14 sampai 15 Juni 2024 di Wisma RMK RGLM dengan tema Future Shapers. Ini yang pertama, saudara. Tahun lalu tema yang Tuhan sampaikan kepada Pastor Leo adalah Connected Generation. Dan tahun ini temanya adalah Future Shapers yang akan menyangkut the prophetic dynamic untuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang membuat atau menciptakan masa depan. Oke, so please join us. Pembicaranya adalah Pastor Leonardo sendiri, saya sendiri, dan juga Pastor Paul Yadau
dari Filipina. So you will be blessed. Amen. Pembicara-pembicara yang ada, we all move in the apostolic and prophetic dimension. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati. Oke, are we ready for the word of God? Kita siapkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amen. Get your notebooks out. Saudara, kalau engkau mendengar firman, kau harus pelajari sendiri, kau harus kulik sendiri, engkau gumuli bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya waktu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan lebih banyak hal. Ya, saya selalu katakan jangan cuma suka dengar pengajaran is good, tapi waktu saudara kulik dan pelajari sendiri, it will become food for your bones, for your spiritual man. Amen. Amin, saudara ya. Now, tema malam hari ini yang kita mau bahas bersama-sama adalah by my spirit. Katakan sama-sama dengan saya, by my spirit. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam pengertian dan bukan hanya sesuatu hal yang kita tahu sebagai pengetahuan belaka, tapi untuk bergerak bersama dengan Roh Kudus. Nah, ayat pertama yang saya minta saudara buka adalah 2 Timothy chapter 1 atau 2 Timotius. 2 Timotius, sebentar ya saudara ya. Tim berkata lagi agak ada sedikit feedback. Oke, kami akan terus perbaiki. Tapi by the way, saudara bersyukur untuk MC kita Kristi, and then kita punya our worship team Via dan juga Rexi, Regita, kepala staf kami yang ada di Manado, tim kita yang ada di kota Jakarta. Saya bersyukur untuk anak-anak muda yang melayani Tuhan. Kalau saudara bisa kasih apresiasi mereka mungkin di chat, katakan God bless you saudara, supaya tim semuanya tetap semangat, anak-anak muda yang melayani. Amen. Nah, saudara, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Nah, kita mulai di sana. The Bible says, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saya mau bacakan buat saudara semua nih. The signature of the Holy Spirit. Ya. Nah, memasuki bulan April 2024, in my spirit, saya rasakan bahwa bulan April 2024 ini akan menjadi bulan yang penuh dengan goncangan. Saudara akan mengalami goncangan in your personal life. Saudara akan mulai merasa kok kayaknya berat ya masuk di April 2024 ini. Tapi saya percaya this message malam hari ini itu menjadi bekal buat saudara semua. It is by the Spirit of God. Saudara akan overcome. I am prophesying, saya bernubuat kepada setiap saudara bahwa di bulan April 2024 saudara akan overcome. Kalau saudara akan overcome, kalau saudara akan mengalami kemenangan, you have to push. Sebab overcoming berarti saudara harus melewati sesuatu untuk Anda bisa overcome. Ya, so but this month is very important untuk Anda overcome. You need to push in the Spirit. You need the power of the Holy Spirit. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di bahasa Inggrisnya, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Saya minta saudara catat itu dulu. Power, love, self-control. Itu di English Standard Version. Di New Living Translation dikatakan, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Jadi bukan hanya roh ketakutan, tapi timidity. Malu, enggan untuk melangkah, takut salah. I'm telling you, di bulan April ini ada banyak breakthrough yang saudara dan saya akan alami. Tapi saudara harus lawan bukan hanya rasa takutmu, engkau harus lawan keenggananmu karena malu, keenggananmu karena nggak mau mendobrak status quo. Tapi this is the month you have to press on. Your faith needs to be alive. Because waktu roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara, roh Tuhan tidak membuat saudara ada di dalam defense mode. You keep on pushing in the offense. The Spirit of God memampukan saudara dan saya bypass emosi perasaanmu. The Spirit memampukan saudara melihat segala sesuatunya dari kacamata iman dan bukan dari kacamata apa yang kamu lihat dengan kasat mata jasmanimu. Yang mengerti katakan amin. So God did not give you a spirit of fear and timidity, tapi sekali lagi dikatakan but power, love, and self-discipline. Itu dicatat tuh. Power, love-nya sama. Tapi di New Living Translation berbeda dengan ESV, bukan hanya self-control,
tapi self-discipline. Oke, saya mau kasih satu translation lagi buat saudara. The Amplified Translation. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear. Ini ya, kalau di Amplified ditambahin satu. Bukan cuma takut, bukan cuma malu, tapi juga pengecut. God has not given you that spirit that causes you to shy away, yang membuat saudara menarik diri. But He has given us a spirit, roh, the spirit of power, love. Nah, sekarang di Amplified bukan hanya self-control, bukan hanya self-discipline, tapi sound judgment. Saudara dan saya akan dimampukan untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Untuk tidak salah memutuskan. Yang mengerti katakan amin, saudara. And sound judgment and personal discipline. Saya mau kasih tahu sama saudara. The Spirit of the Lord is power, kuasa, kasih, dan self-control, penguasaan diri, kemampuan untuk membuat keputusan yang benar, dan personal discipline. Artinya apa, saudara? In the Spirit of the Lord melepaskan kuasa supranatural Tuhan. Saudara dan saya butuh roh Tuhan sebab the power of the supernatural itu ada nyata di bumi karena Roh Kudus. That's why you need the Holy Spirit. Nggak cuma tuh bisa berbahasa roh. To move in the dynamic of the Spirit. Roh Kudus membawa realitas surga. The miraculous is the reality of heaven. Kesembuhan ilahi ada realitas surga. Kelepasan dari orang-orang yang terbelenggu adalah realitas surga. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, the Spirit of the Lord releases love. Di bahasa Yunaninya love ini adalah agape atau agapao. Salah satu arti dari agapao, saudara tahu itu apa? Love feast, pesta kasih. Kasih yang saking berlimpahnya nggak bisa dibendung, saudara. Saya mau kasih tahu kenapa you need the Spirit of God. Karena Roh Kudus yang memberikan kepada saudara security atau rasa aman di dalam identitasmu yang sejati di dalam Tuhan. Saudara bisa ke gereja, saudara bisa dengar firman, saudara bisa berdoa, Anda bisa baca Alkitab, Anda bisa menyanyi kidung pujian, tapi yang membawa saudara mengerti siapa saudara dan aman di dalam identitas saudara adalah Holy Spirit. You need the Holy Spirit. Amen. Jadi kehidupan jiwamu itu sangat berhubungan dengan the move of the Holy Spirit in your life. Dan yang nomor 3, the Holy Spirit gives you the supernatural ability to control your will, menguasai kehendak, membuat keputusan yang benar, dan Roh Kudus yang memampukan untuk saudara bisa mengeluarkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada saudara secara jasmani loh. Karuniamu, talentamu, kemampuanmu, pekerjaanmu, intelekmu, the Holy Spirit yang membuat semua yang ada di dalam saudara itu bisa keluar. Amin, mengerti ya saudara ya? It's the supernatural ability. Every person need the Holy Spirit. You need the power of the Holy Spirit. And it's time for us to move in the Holy Spirit. Ya. Now, di tengah-tengah masalah yang sedang menerpa dunia, di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang ada di dunia, apa yang menjadi buah dari Roh Kudus dalam hidup saudara? Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu bukan perasaan. Tapi damai sejahtera adalah the miraculous, security, and maturity. Itu damai sejahtera. Damai sejahtera is a person. When you walk by the Spirit, di tengah-tengah keadaan dunia, peace itu muncul di dalam saudara. Saya bisa buktikan. Ya, you need peace. Anda berjalan di bulan April ini ke depan, Anda harus berjalan in God's peace.
Tapi peace itu munculnya di tengah-tengah gejolak. Damai itu bukan karena tidak ada masalah. That's not peace. Damai sejahtera itu bukan waktu semuanya baik. That's not peace. Tapi damai sejahtera adalah kemampuan untuk tetap maju, tetap bertahan, tetap berkembang, tetap berbuah di tengah-tengah badai kehidupan. That's peace. That's why you need the Holy Spirit. Penyesatan di akhir zaman ini akan terjadi. Gua oke kok. Keuangan aku oke kok. Mas, nggak ada problem di masalah kok. Udah nyaman. Ini damai berarti Tuhan berkenan dalam hidupku. Jangan sampai kita tertipu loh, saudara. Itu tipuan di akhir zaman itu seperti itu. Keadaan yang menentukan apakah Tuhan baik atau nggak baik. Masalah loh. Kalau saudara baru bilang Tuhan baik waktu keadaan semuanya baik, dan kita akan dengan cepat murtad. Karena orang percaya harus siap waktu keadaan tidak baik. Tapi waktu keadaan tidak baik, saudara tetap bisa baik-baik saja. Why? The Spirit inside. Roh Tuhan yang ada di dalam saudara. Dari mana buktinya? Oke, dari mana buktinya? Pertama saya mau kasih sama saudara satu ayat. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Ini kunci kemenangan orang percaya di akhir zaman ini. Ya. Dan mereka, katakan sama-sama dengan saya, termasuk saya. Katakan sama-sama dengan saya, termasuk saya. Dan mereka, termasuk kita, akan mengalahkan iblis, mengalahkan setan, mengalahkan tipu muslihatnya oleh darah anak domba. Ini yang dasar nih. Saudara dan saya bisa menang oleh karena pengorbanan salib Kristus. Betul nggak sih? Salib Kristus itu bicara tentang apa? Ketaatan Yesus akan kehendak Bapaknya. Ketaatan Yesus melepaskan manifestasinya apa? Darah Yesus. Darah Yesus adalah manifestasi ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus memampukan saudara dan saya untuk taat kepada Tuhan. Itu loh. Hidup orang percaya itu berjuang, saudara. Bukan karena darah Yesus semuanya oke-oke aja, kita tinggal menikmati, nggak perlu bayar harga, nggak perlu mengejar Tuhan, nggak perlu melayani, nggak perlu menyenangkan hati Tuhan. Salah besar. Sebab darah Yesus adalah manifestasi ketaatan Yesus. Apa manifestasi ketaatan saudara oleh karena darah Yesus? Perkataan kesaksian mereka tuh sampai baris yang berikutnya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini yang namanya pikul salib. Manifestasi ketaatan Yesus adalah darah Yesus. Manifestasi ketaatan saudara dan saya adalah memikul salib dan tidak keberatan kalau sampai pun kita mati oleh karena Kristus. Nah, ketakutan yang harus dihapus dari orang percaya di akhir zaman ini, ketakutan yang paling terakhir yang harus di-overcome adalah takut mati. Orang percaya di akhir zaman tidak boleh takut mati. If you are not afraid to die, kekristenanmu kuat dan berarti hidup. Kalau kamu takut mati, the work of God is not complete inside of you. Paham nggak ini, saudara? That's why you need the Holy Spirit. Karena Yesus naik ke atas kayu salib, dimampukan oleh Holy Spirit. You have to overcome. Nih, saya kasih bocoran boleh ya? Saya kasih bocoran. Boleh? Ya. Saya kasih bocoran, nanti di Bible study berikutnya baru saya kupas the power of the Holy Spirit lewat doa. Why must we live in the lifestyle of prayer? Karena itu yang memampukan Yesus naik ke atas kayu salib. Nanti saya kupas berikutnya. Tapi berapa banyak dari saudara yang kalau baca kejadian murid-murid Yesus tertidur di Taman Getsemani, Anda pikir mereka tertidur karena mereka kecapean? Berapa banyak yang seringkali berpikir mereka tidur karena mereka ngantuk? Ternyata saya temukan enggak, saudara. Mereka tertidur bukan karena ngantuk. Coba buka dulu sama-sama dengan saya, Lukas 22.
Buka sama-sama dengan saya Lukas 22. Saya temukan nih saudara ya. Makanya doa itu bukan hanya kita bertahan, nggak ngantuk gitu, melakukan sebuah kegiatan rohani. That's not prayer, saudara. Itu bukan doa. Itu bukan doa itu nggak seperti itu. That's not prayer. Lukas 22. Saya lagi cari ayatnya sebentar saudara ya. Saya lagi buka the English translation as well. Oke. Okay? Ayat yang ke-45. Saya kasih tahu sama saudara kenapa murid-murid Yesus tertidur di Taman Getsemani. Bukan karena ngantuk. Lalu ia bangkit dari doanya. Yesus bangkit dari doanya. Dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena bukan ngantuk. Orang Kristen yang tertawa dengan duka cita. Orang Kristen yang tertawa dengan rasa takut. Orang Kristen yang tertawan dengan nggak tahu harus bikin apa. When fear grips you, Anda nggak bisa berdoa. Ada orang bilang ini, pastor, saya kalau doa ketiduran. Nggak apa-apa. Kalau Anda sedang ada di dalam hadirat Tuhan ketiduran, Anda sedang ketiduran di hadirat Tuhan loh. Apa yang salah sih dengan itu? Nggak ada loh. Karena doa bukan exercise. Halo, doa bukan hanya saudara, 1 jam. Gue yang penting doa, bertahan 1 jam. That's not prayer. Prayer is in the spirit. Murid-murid tidak bisa berdoa bukan karena mereka ngantuk. Mereka tertidur karena mereka berduka. Berapa banyak dari saudara kalau lagi berantem sama suami, sama istri, lagi ada masalah, Anda pengennya tidur. Karena merasa kalau tidur semua masalah dilupakan. Pas besok pagi bangun, masalah tetap ada. Betul nggak? Itu tabiat manusia. Saya juga begitu, saudara. Kalau lagi masalah, mumet, pengennya tidur. Kenapa? Kalau tidur, kesannya semuanya hilang. Tapi pas besok pagi bangun, tetap ada masalahnya, nggak berhenti. Betul nggak? Why were these disciples asleep? Mereka tertidur karena mereka berduka cita. Mereka tuh bingung. Tuhannya tuh nangis sampai kayak begitu. Sampai mukanya berdarah-darah. Mereka bingung Tuhannya bilang dia akan diserahkan. Tuhannya itu akan mati. Mereka nggak tahu bagaimana meresponi keadaan yang mereka lihat dengan kasat jasmati mereka. Their spirit was weak. Jesus told them, pray. Supaya kamu nggak jatuh dalam pencobaan. Oke. Saya kasih satu ayat lagi. Sebelum kita lanjut, Matius 27. Nanti di next Bible study kita baru bahas. Makanya saudara kalau diberkati, ajak teman-temanmu, flyernya di repost di Instagram, di forward di WhatsApp. Kalau saudara diberkati oleh suara kebenaran, because of the word ya saudara, bukan karena saya khotbah, because of the word. Karena setiap kali saya menyampaikan firman, saya pun diberkati, firman merubah. Dan saudara ajak teman-temanmu, your friends ya, and bilang sama mereka jangan takut, ini bukan gereja, you are just blessed with the word. Untuk kamu bisa semakin efektif jadi berkat di gereja lokalmu dimanapun Tuhan menempatkan kamu. Oke? Matius 27. Kapan murid-murid udah mulai berduka? Kapan murid-murid udah mulai stres? Itu bukan hanya terjadi waktu di Taman Getsemani, saudara. Ternyata di Matius 27. Sebentar ya. Oke, sorry. Matius 26 ayat 22. Matius 26 ayat 22. Ini waktu mereka sedang perjamuan makan. The Last Supper. Alkitab berkata, Yesus lagi ngomong nih. Oke. Matius 26 ayat 22. Are you ready? Tuhan Yesus lagi ngomong nih sama mereka. Bahwa salah satu dari kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, garis bawahi. Dengan hati yang sangat sedih,
Kata sedih yang ada di Matius 26 ayat 22 adalah kata duka cita yang sama yang saudara temukan di Lukas 22 tadi. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Jadi kesedihan murid-murid itu udah dimulai dari waktu mereka perjamuan makan. Oke, saya stop di sini untuk yang ini. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di next Bible study. Oke. Nah, kembali ke Wahyu 12 ayat yang ke-11. Bagaimana saudara bisa menang di akhir zaman ini? You need the Spirit of the Lord. Sebab kita akan menang oleh karena darah anak domba dan oleh karena perkataan kesaksian kita. Lihat tuh. The blood of Jesus, manifestasi dari ketaatan Yesus. Apa manifestasi ketaatan saudara dan saya? Waktu kita mulai bersaksi, kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita, bahkan kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. The blood of Jesus adalah manifestasi kehidupan Kristus. Garis bawahi kesaksian mereka, perkataan kesaksian mereka, the word of their testimony. Itu ngomong tentang apa? Pewahyuan. That's why you and I need revelation. Karena pewahyuan akan Kristus yang ada di dalam kita akan memampukan saudara dan saya to operate in the spirit of prophecy. Kesaksian Kristus adalah the spirit of prophecy. Makanya saudara dan saya semuanya harus menjadi generasi yang profetik di akhir zaman ini. Saudara nggak bisa buta. Anda nggak bisa tulis secara rohani. You need to be able to see in the spirit and hear the spirit because the testimony of Christ is the spirit of prophecy. Amin. Buktinya apa? For they love their life. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam mati. Saudara dan saya bisa lepas dari yang namanya takut. Karena damai Tuhan, sejahtera Tuhan, the peace of God itu ada di dalam kita. Kita nggak perlu takut mati, saudara. We need to be prepared. Amen. Your spirit has to be alive. Ya. Now, bukti di Alkitab di mana saudara bisa lihat bahwa peace, damai sejahtera itu di tengah-tengah badai dan topan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Anda akan baca ceritanya tentang bagaimana mereka menyeberang Danau Galilea dan di situ topan, badai, angin yang ribut menerpa mereka. Tapi mereka bisa berjalan di dalam kepastian sebab Yesus yang ada di dalam mereka loh. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah itu overcoming loh saudara. Crossover. Kalau Anda mau overcome, berarti Anda harus melewati. Marilah kita bertolak ke seberang. You have to go through, crossover. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yang nyebrang Danau Galilea pada malam hari itu bukan hanya perahu Yesus. Tapi saudara dan saya dikasih lihat bedanya orang yang memiliki Yesus di dalam mereka. Ada banyak perahu yang juga menyeberang Danau Galilea, tapi saudara dan saya nggak tahu reaksi orang-orang di dalam perahu-perahu yang lain waktu mereka diterpa oleh topan seperti apa. Tapi saudara dan saya melihat kondisi murid-murid Yesus yang ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Intinya apa sih? Kalau saudara memiliki roh Tuhan di dalam saudara, seharusnya hidupmu harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pertanyaan saya, saudara, ya, bagaimana Yesus bisa tidur di tengah topan yang seperti itu? Secara logika nggak masuk akal. Oke? Seenak-enaknya saudara tidur, kalau saudara lagi melewati topan sampai perahunya keisi air, sampai perahunya udah mau kandas bahkan tenggelam, bisa tidur atau enggak? Pertanyaan saya, apakah Yesus tertidur? Dia lagi nggak tertidur, saudara. Fisiknya lagi tertidur. His spirit was caught up to heaven. That's living in the spirit. That's walking in the spirit. Do you understand what I'm saying? Apa yang membuat saudara dan saya kuat di dalam Tuhan di akhir zaman ini? Topan boleh mengamuk, but when your spirit is connected to heaven, keadaan sekitarmu tidak akan merenggut nyawamu, keadaan sekitarmu tidak akan membuat engkau takut, keadaan sekitarmu tidak akan berdampak kepadamu because you are walking in the peace of heaven. Itu the miraculous. Itu ngomong tentang security. That is the true peace, saudara. Itu bicara tentang saudara dan saya mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara pelajari ayat ini, this speaks of the power of peace, the Holy Spirit. Orang yang direnggut sama ketakutan. Alkitab berkata, waktu murid-muridnya membangunkan dia berkata, "Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa." Orang yang direnggut ketakutan akan penuh dengan kepahitan. Orang yang direnggut ketakutan, semuanya salah. Orang yang direnggut dengan ketakutan akan menjadi orang yang gampang offended. Kenapa banyak orang di akhir zaman ini akan kehilangan kasih, semakin garang, semakin kasar, semakin membunuh orang? Karena sebetulnya semua manusia akan direnggut oleh ketakutan. Ketakutan kehilangan nyawa mereka. Ketakutan kehilangan masa depan mereka. Ketakutan kehilangan kekayaan mereka. Ketakutan kehilangan pamor mereka. Sesuai saudara dan saya harus lepas, bebas, merdeka dari yang namanya takut. How? The Spirit of the living God. Ya. Ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu. Saudara, orang tidur, kalau dia tidur, dia bangun, dia nggak sadar kan terjadi apa. Dari mana Yesus bisa bangun langsung menghardik? Dia sadar loh apa yang terjadi. Badannya tidur, but his spirit was not sleeping. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. That's the power of peace. When the Spirit of God is inside of you, the Spirit that is inside of you akan memampukan saudara to operate in the power of the Holy Spirit. Dan apa yang kau alami di dalam akan keluar secara eksternal. And you will release the kingdom of God from within you. Amin. Jadi damai sejahtera itu saudara harus nerobos loh. Yesus tahu nggak sih bakal ada badai? Tahu. Kenapa dia relax? Because he's walking in complete peace. Damai nggak bikin saudara menjadi terisolasi. Damai tidak berarti membuat saudara, saya nggak mau cari masalah. No, stand for the truth of the word of God. Paham nggak? Orang di akhir zaman ini akan semakin susah untuk terima yang namanya kebenaran. Lah saudara dan saya mau menyampaikan kebenaran, pasti dicaci maki orang. Cari berantem, terus mentalitas kita, ya udahlah saya diem aja. Salah itu. Kalau saudara dan saya nggak suka yang namanya konflik, berarti saudara dan saya nggak siap untuk mati dari kedagingan kita loh. Bisa terima nggak kalau saya bilang, setiap kali roh Tuhan hadir, perpecahan pasti terjadi. Apa yang pecah? Ketidakbenaran dan kebenaran pasti pecah. Tapi di dalam segala sesuatu berjalanlah di dalam kasih.
Tolong itu dipahami saudara. Ada saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ikut kehendak Tuhan. Tiba-tiba anggota keluarga saudara marah-marah. Ngapain sih ikut Tuhan? Ngapain lu kok begitu? Saya baru dapat cerita dari seorang anak Tuhan. Dia berdoa. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau sekolah ini atau enggak? Orang tuanya pengen dia sekolah ini. Dia dapat dari Tuhan. Konfirmasi jelas. Dan dengan iman dia bersandar kepada Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia bilang, ya aku nggak akan ambil sekolahnya. Langsung lu kena serang sama orang tuanya. Siapa bilang kalau berjalan di dalam kebenaran nggak ada resiko? Kalau saudara dan saya nggak mau jalan dalam resikonya, then the truth has no power in our lives. Saudara dan saya sekarang lihat Yesus sebagai champion. Waktu dia hidup dibenci loh saudara. Pastor, saya diam aja deh. Daripada saya berantem sama keluarga saya nggak usah ngomong kebenaran deh. Saya diam aja deh. Yang penting semuanya nyaman. Salah itu. That's not peace. Itu false peace. True peace adalah Anda rela bahkan mati demi Kristus. That's peace. Dan saudara hanya bisa by His Spirit, Roh Kudusnya. Nggak bisa pakai kebisaan saudara, nggak bisa pakai kekuatan saudara, nggak bisa. Nggak bisa. You need the power of the Holy Spirit. Yang mengerti katakan amin, saudara. Peace is not in compromise. You need the Spirit of God. Now, sebelum saya tutup hari ini ya, saya mau kasih tahu sama saudara. When the peace is inside of you, 3 hal akan terjadi kepada orang-orang yang bergerak di dalam kuat kuasa Roh Kudus. 3 things I want to show you. Oke. Nah, Alkitab berkata di Zakaria 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara dulu ya. Ini yang menjadi ayat dari judul Bible study kita. Oke. Kalau saudara diberkati so far, boleh tolong taruh di kolom komentar, praise the Lord, I am blessed. Amen. Maka berbicaralah ia. Katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amen. Perhatikan. Kekuatan dan keperkasaan adalah manifestasi Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus membawa kekuatan, karena kita udah baca di 1 Timotius. Ingat gak saudara, tadi saudara baca di 2 Timotius pasal yang pertama. Ingat gak? The spirit of power, love, and sound mind. Jadi, keperkasaan dan kekuatan adalah manifestasi dari Roh Kudus. Nah, tapi ayat ini berkata bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Yang Tuhan lagi mau tackle adalah sumbernya. Kekuatan dan keperkasaan kita sendiri itu bicara tentang limitasi kita sebetulnya. Nggak mampu, nggak sanggup, saya cuma bisanya segini. Our pride speaks of our own limitations. Our pride, kesombongan kita, itu ngomong tentang kekuatan dan keperkasaan kita sendiri. Keperkasaan dan kegagahan atau kekuatan kita sendiri bicara tentang kita bersandar kepada cara kita, upaya kita sendiri, dan bukan berserah. Kekuatan dan keperkasaan kita atau kemampuan kita bicara tentang the emphasis adalah kepada diri kita sendiri dan bukan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara berserah kepada the Spirit, not by might nor by power, but by my Spirit, maka Roh Kudus akan mengeluarkan kuasa, keperkasaan, kekuatan yang lain. Kekuatan dan keperkasaan yang keluar bukan dengan upaya saudara sendiri, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Artinya apa? When you walk in peace, suatu saudara bergerak di dalam damai, sejahtera Tuhan, saudara bisa melakukannya 5 tapi hasilnya 10. Anda lakukan 10 hasilnya 100. Why? It is the supernatural working of the Holy Spirit. Roh Tuhan membuat hidup saudara dan saya itu nggak fair, nggak adil. Kok enak jadi orang Kristen begitu? Ya emang begitu. Ini jaminan buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan di akhir zaman ini, Anda nggak tukar
nilai kebenaranmu, Anda tidak tukar dedikasimu. Orang dunia bilang bego, bodoh, tapi waktu engkau melakukan yang benar dan engkau nggak takut, damai sejahtera ada di dalammu. Orang lain bekerja keras, nggak dapat apa-apa. Anda melakukan sedikit, tapi keluar dari karena tuntunan Roh Kudus dan ketaatan. Hasil yang saudara tuai berlipat-lipat kali ganda. That's by my spirit. Yang mengerti katakan amin, saudara. Oke, 3 hal yang akan terjadi. Kenapa sih saudara harus bergerak dalam roh? Ingat, kenapa saudara diberkati? Anda diberkati bukan karena Tuhan nggak tahu kebutuhanmu. Anda diberkati karena Tuhan rindu Anda jadi berkat. Kenapa Anda diberi lebih? Supaya Anda bisa ngasih ke orang lain. Kalau saudara nggak takut kehilangan, Anda nggak takut mati, Anda nggak takut kekurangan, Anda tahu bahwa hidupmu dijamin oleh Tuhan, bahwa engkau adalah alat di tangan Tuhan, dan kau mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, semakin kau berfungsi untuk kepentingan kerajaan Allah, apa yang kau rindukan, apa yang kau butuhkan, sebelum kau minta, sudah disediakan Bapa Surgawi buat saudara. Haleluya. Jadi harus berubah ini nih, konsep ini berubah nih. Yang mengerti katakan amin. Oke, 3 hal yang terjadi waktu roh Tuhan ada di atas saudara ya. Saya bisa kasih beberapa contoh. Yeskiel 37 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawaku keluar dari perantaraan rohnya. The hand of the Lord is upon me. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya simple. Tangan Tuhan ada atas saudara. By my spirit itu berarti tangan Tuhan ada atas saudara. Kalau tangan Tuhan ada atas saudara, you walk in unfair blessings. Okay, the hand of the Lord is upon you. Anda bisa buka di Lukas pasal yang ketiga, ayat 22. Hal yang sama yang tercatat di dalam firman Tuhan. Diberikan dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. The Holy Spirit came upon the Lord. Ini satu ayat yang saya suka banget nih. Ezra, pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Saya kasih 3 contoh. The hand of the Lord. When the Spirit of the Lord is upon you. Apa yang terjadi? Ezra 7 ayat yang ke-6. Ini dahsyat ayatnya. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Keren nggak tuh? The hand of the Lord was upon Ezra. Apa sih benefit orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus? By His Spirit. Kita tadi lihat ya, saya kasih saudara 3 contoh. Yeskiel, Tuhan Yesus, dan Ezra. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 3. Ini poin yang pertama. By His Spirit, oleh karena Roh Kudusnya, saudara akan dibawa untuk menjadi alat Tuhan buat kebangkitan generasi saudara. Itu Yeskiel 37 itu tadi. Anda tahu tulang-tulang kering pada bangkit, betul nggak sih saudara? Tulang-tulang kering pada bangkit, tulang-tulang yang kering hidup kembali. Sebuah tentara dimulai dari 1 orang yang berjalan by the Spirit of the living God. Waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau akan tahu yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. The Spirit of God will bring you into your God-given assignment. The Spirit of God akan membawa saudara untuk menangkap yang menjadi isi hati Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Anda teliti sendiri di rumah, Yeskiel 37, Tuhan tanya sama Yeskiel, Yeskiel, dapatkah tulang-tulang kering ini bangkit? Jawabnya Yeskiel, you alone, no Lord. Hanya kamu yang tahu.
Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang berjalan di bawah kuat kuasa Roh Kudus. Anda mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Anda nggak perlu tahu. Tapi Anda cuma tahu satu hal. Bersama dengan Tuhan segala perkara mungkin dan pasti terjadi. Amin. Yang nomor 2 dari Yesus. By my spirit. Oleh karena roh Tuhan atas saudara. Yang pertama, saudara akan dibawa untuk kebangkitan generasi saudara. Yang kedua, saudara akan dibawa kepada kemenangan-kemenangan pribadi saudara. Karena kalau saudara lihat di Matius pasal yang keempat, setelah Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus, suara dari surga menggelegar, dan Tuhan berkata bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. The hand of the Lord was upon the Lord Jesus. Di Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh membawa Yesus ke padang gurun bukan untuk dikalahkan. Roh membawa Yesus ke padang gurun bukan untuk mati. Roh membawa Yesus ke padang gurun bukan untuk terpukul kalah. Tapi Roh Kudus membawa Yesus Kristus ke padang gurun untuk Yesus bisa menang. Dan Yesus membawa kemenangan itu supaya saudara dan saya juga bisa mengalami kemenangan yang sama. Amin. Ujian lepas ujian itu akan terjadi. Dicobai oleh iblis, di bahasa Inggrisnya adalah testing. Di bahasa Yunaninya testing adalah peirazo, tested, teruji. Roh Kudus akan membuat hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang teruji. Orang-orang yang teruji berarti harus ngalamin. You have to go through. Seperti murid-murid yang harus tetap menyeberang Danau Galilea. Meskipun Yesus tahu topan akan datang. Jadi topan badai jangan ditolak. Kalau saudara memiliki roh Tuhan di dalam saudara, apapun yang terjadi Anda nggak akan takut. Karena Anda akan tahu keluarnya pasti berkemenangan bersama dengan Tuhan. Finish. Tidak ada masalah yang terlalu besar buat saudara. Yang harus kita rubah ini cara berpikir kita. The Spirit of God akan membawa saudara dan saya keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin. Ya. Itu untuk dipelajari di waktu yang berikutnya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia dicobai oleh 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ada 3 aspek dari testing yang Tuhan Yesus alami, betul? Makanan. Dia berpuasa, komitmennya diuji, saudara. When you are going through your testing, Roh Kudus memampukan saudara untuk tidak meninggalkan komitmen yang kau buat di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah ujian, Tuhan Yesus belajar untuk tidak jatuh kepada godaan untuk memanipulasi firman Tuhan. Iblis menggoda Yesus dan semua yang iblis ucapkan adalah kebenaran firman. Tapi kebenaran firman tidak membuat Yesus gagal dari apa yang dia tahu, yang Bapaknya izinkan dia lewati. Dan di akhir zaman ini Alkitab berkata bahwa firman Tuhan akan dimanipulasi. Orang-orang akan banyak dimanipulasi dengan pengajaran-pengajaran yang hanya menggelitik telinga mereka. Di tengah-tengah ujian yang saudara dan saya alami, saudara dan saya sedang diuji untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman. Sebab sampai kapanpun, apapun yang saudara dan saya alami, kebenaran firman tidak akan pernah berubah. Kebenaran firman akan tetap menjadi kebenaran firman sampai selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin. Semua yang iblis tawarkan kepada Yesus di padang gurun adalah hal yang memang Bapaknya akan berikan kepada Yesus. Yang iblis sedang mau tawarkan kepada Yesus adalah jalan pintas. Halo? Tapi roh Tuhan memampukan saudara dan saya untuk tidak hanya mau melihat jalan pintas. Karena bukan hasilnya. Hasilnya sudah dijamin oleh Tuhan. Tapi prosesnya. Yang mengerti katakan amin. Yesus sudah tahu kok akhirnya kemenangannya dia di atas kayu salib membawa apa. Tapi prosesnya tetap dia nggak bisa dia luputi loh saudara. The Spirit of God. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Amin. Dan yang nomor 3. By His Spirit. Saudara dan saya akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Tadi saya sudah baca ya. Ezra pasal yang ke-7. Ayat yang ke-6. Saya baca buat saudara sekali lagi.
Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. When the hand of the Lord is upon you, saudara akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan yang tidak lazim. Amin, saudara. Amin, saudara. Perkenanan Tuhan yang tidak lazim akan saudara alami. Dan saya kasih ayat penutup. Zakaria 4, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Not by might, not by power, but by your spirit. April ini bukan bulan yang mudah. I feel it in the spirit, this is not an easy month. Tapi fear not. Tuhan beserta dengan saudara. Andalkan Roh Kudus. Walk by His Spirit. Berjalan bersama dengan Dia. Amen. Zakaria 4. Ayat yang ke-6 dan seterusnya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Look at that. Yang Tuhan akan promosikan saudaranya. Gunungnya sih nggak berubah. Waktu kapasitas imanmu berkembang, waktu kapasitas kedewasaanmu di dalam Tuhan berkembang, masalah yang besar tidak bisa ditandingi dengan saudara yang mengandalkan roh Tuhan yang besar. The problem did not go away loh. Siapa engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Don't focus on the problem. Focus on what the Spirit of the Lord is doing inside of you. Mau sampai kapanpun, perahu sama topan badai, perahu pasti kalah. Betul? Logikanya perahu kena topan badai, pasti tenggelam. Tapi waktu saudara mengerti who you are because of the Spirit of God, topan badai yang Anda alami, itu yang dihadik oleh Tuhan. Anda bisa tetap di perahu yang sama loh. Tapi kapasitas manusia roh saudara will be strong for the anointing of breakthrough. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Saya mau kasih tahu. The Spirit of the Lord akan memampukan saudara. Apa yang kau mulai dengan tanganmu akan diselesaikan bersama dengan Tuhan. Engkau punya keluarga. Keluargamu yang kau mulai dengan takut akan Tuhan, God will make sure that your family will be strong until the very end. Pekerjaan yang kau lakukan, pelayanan yang kau lakukan, apa yang engkau mulai dengan tanganmu akan diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Roh Tuhan memampukan saudara dan saya tidak stuck dan berhenti di tengah jalan. Tapi saudara dan saya akan melihat apa yang Tuhan sudah mulai baik dalam hidup saudara dan saya akan diselesaikan oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Oh haleluya. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. What is this? The 7 spirits of the Lord. Tuhan ngomong apa sih lewat ayat Zakaria pasal yang keempat, ayat yang 6 sampai yang 10. Oleh karena roh Tuhan yang besar, di tengah-tengah perlawanan yang saudara dan saya akan alami di akhir zaman ini, saudara dan saya akan menyelesaikan dan Tuhan akan menyelesaikan apa yang Dia sudah mulai di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mau katakan amin, saudara. Katakan by His Spirit. Katakan sama-sama oleh karena rohnya. Katakan sama-sama dengan saya, oleh karena rohnya. Amin. Rohnya membuat saudara dan saya bertumbuh. Iman nggak perlu besar. Iman kecil, seperti biji sesawi. Tapi iman yang kecil tidak akan terlalu kecil. Memulailah dengan iman yang kecil. Tapi iman yang kecil, oleh karena Roh Kudusnya, we move by His Spirit. Kita izinkan Roh Kudusnya bekerja di dalam kita. Iman yang kecil nggak akan tetap kecil. Iman yang kecil akan menjadi besar, saudara.
Amen. Yang penting adalah growth. Katakan sama-sama dengan saya, pertumbuhan. Itu yang paling penting. To grow with the Spirit of the living. Amen. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. I want to pray for you. Bapak, aku bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu by your Spirit. Aku berdoa bukan oleh karena kekuatan, keperkasaan, kegagahan kami, tapi oleh karena Roh Kudus-Mu. Dan aku berdoa setiap orang, 122 orang yang masih bergabung online right now, I pray that the power of the Holy Spirit will move powerfully in our life, Lord. Roh Kudus-Mu yang membawa setiap kami untuk menjadi orang-orang yang melihat tuaian yang besar di dalam generasi kami. Aku berdoa aktifkan setiap kami. Lord, I pray your Spirit will cause us to love people more than we love ourselves. The Spirit of God memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang membawa berkat, to release the blessings of God. Aku berdoa your Spirit yang membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Di mana kami menang dari kedagingan kami sendiri. Kami menang dari kelemahan keinginan kami sendiri. Tapi help us to always choose Jesus in every moment of our life. Dan aku berdoa oleh karena Roh-Mu, setiap anak-anak-Mu akan berjalan in unmerited favor. Perkenanan-perkenanan Tuhan yang tidak lazim. Perkenanan-perkenanan Tuhan yang tidak bisa kami dapatkan oleh karena kekuatan kami sendiri. But because of the Spirit of the living God. Aku berdoa di dalam nama Yesus di bulan April ini, biar meterai kuasa darah anak domba ada atas setiap kehidupan kami. Meterai nama Yesus ada atas setiap kami. Aku berdoa di bulan yang mungkin tidak mudah, di musim yang sedang tidak mudah yang sedang kami alami. Tapi aku berdoa biar setiap anak-anakmu akan keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, I release the blessings of God over your people. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. I want to bless you in Jesus' name. In the name of the Lord Jesus Christ, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, and he be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you, and he gives you peace. In Jesus' mighty name. Semuanya yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan bersuka cita, mari sama-sama katakan, amin. Saudara, jangan keluar dulu from Zoom. 118 orang, please stay first.